Uzbekistan. Itulah namanya Syekh Bakibillah. Syekh Bakibillah dari Afghanistan membawa tarikat itu ke India. Nah, kemudian muridnya seorang mujadid, kebetulan namanya sama pula sama saya, Ahmad Faruqi Al-Sirhindi. Nah, itulah yang banyak mengadakan pembaruan. Nah, jadi 7 orang silsilah itu di India. Dan pada masa itu, ini Bang Junaid ke sana, makanya saya tahu. Tujuan India itu sempat menjadi pusat tarikat Naqsabandi. Pusatnya di Delhi, di Jehanabad dan di Agra. Di masa dulu ahli silsilah itu tidak memegang satu tarikat, dia memegang 5 tarikat. Jadi silsilah ke-23 sampai ke-28 itu, sampai ke-29 dia memegang 5 tarikat. Selain Naqsabandi, dia juga memegang tarikat Qadariyah, yang saya ingat Suhrawardiyah, Chisti, lupa saya satu lagi. Tapi yang paling pokok itu adalah memang Naqsabandi ini. Maka istilahnya Naqsabandiyah ini dibilang, kan ini kan untuk berhubungan kepada Rasulullah. Semua tarikat itu berhubungan kepada Rasulullah. Tapi yang dinamakan Naqsabandi itu disebut rantai emas. Rantai emas, keterkaitan rantai emas. Dari mulai 29 ke yang ke-30, yang diajarkan hanya satu, yaitu Naqsabandi saja. Amalan yang kita laksanakan seperti ini. Nah, jadi supaya kita tahu juga bahwa tarikat-tarikat lain itu sebenarnya bisa saja dulu memang diamalkan, tapi ke yang kita dari mulai silsilah ke-30 yang diajarkan satu, karena memang inilah rantai emas daripada tarikat lain. Untuk memudahkan perbandingan, nenek moyang kita dulu, ini memudahkan aja, nenek moyang kita dulu adalah seorang pemain sepak bola yang jago, tapi juga pemain badminton yang jago, juga perenang yang jago, juga pemain tenis yang jago, mungkin juga pemain hoki yang jago. Tetapi kepada keturunannya diajarkannya main bola aja. Lama-lama dia nggak tahu lagi dia. Nah, yang bahaya karena nggak tahu sejarah. Yang keturunannya pemain bola menganggap renang itu adalah rendah. Yang ini rendah, nggak boleh gitu. Karena nenek moyang kita dulu melaksanakan itu semua. Itu tarikat itu satu. Hanya sejak silsilah ke-30 barulah dia Naqsabandi biasanya. Maka 7 saya tahu pusat tarikat di India itu, ini Bang Junaid ini ikut tablik dia. Jadi saya tanya, apakah tablik itu ujungnya tarikat? Tidak, rupanya. Tetapi dia pernah ke India, dan saya tahu pusat tarikat di India itu adalah di Delhi, Jehanabad dan Agra. Dia juga ke sana, tapi itu nggak tarikat. Cuman bagi tablik, kalau orang mau masuk tarikat itu dianjurkan, terserah kemana saja. Mereka akhirnya kepada dakwah itu aja. Nah, jadi yang paling utama itulah dia amaliyah daripada yang kita kerjakan. Di sini saya menceritakan karena ini nanti apa saya ceritakan adalah mengenai sejarah yang mulia Ayahanda Guru, di mana kekuatan rata-rata ini pedoman kita ahli silsilah itu yang kuat itu di peramal, itu dah hampir merata di amaliyah dan kecintaan terhadap guru, itulah yang menjadi corak yang utama. Namun mengenai sedekah ubudiyah ataupun khatam berhadiah itu juga dianjurkan, tapi ada spesifik masing-masing. Jadi ahli silsilah kita ini rata-rata memang itu ya, amaliyah sama kecintaan terhadap gurunya semua rata-rata kuat. Tapi di silsilah tertentu ada yang sangat kuat keilmuan agamanya, menguasai ilmu agama. Ada ahli silsilah tertentu yang sangat kuat ubudiyahnya. Ada yang sangat kuat kali ubudiyahnya, ya. Seperti silsilah, kebetulan saya tahu silsilah ke-18 Syekh Ubaidullah Ahrar itu rata-rata spesifik ubudiyahnya kuat kali dan sangat kaya, terkaya di Uzbek. Dulu ada orang bertanya, anak Bang Malik bertanya sama saya, apa ada silsilahnya yang memang kaya kan? Atau memang orang yang bertarikat ini hidupnya sederhana aja. Jadi apakah ada yang memang kaya? Ada yang sangat kaya, ada yang biasa saja. Tapi Syekh Ubaidullah Ahrar itu terkaya di Uzbek itu. Di atasnya cuma satu aja lagi, tinggal sultan. Jadi bahasa dia itu silsilah ke-18 kita itu adalah pembayar pajak terbesar di Uzbekistan. Setelah sultan dialah yang kaya. Jadi sangat luar biasa kekayaannya.
Dan tapi tidak kaya dari kecil, bukan waktu dilahirkan anak orang kaya, tidak. Begitulah amalannya. Banyak semua berternak dekat dengan apa? Dengan kekuasaan. Ada istilah sering saya lucu, yang kadang-kadang saya berpikir, saya membaca kisahnya itu, terkaya di Uzbek, karyawannya aja pun 3.000 orang karyawan tetapnya dan sekaligus muridnya. Saya ada juga berkebun sikit, karyawan saya cuma 60, itu pun terhitung 10 hari yang lepas, jadi jauh kali sedikit. Tapi bukan masalah di situ ya, bukan masalah di materi. Ahli silsilah ini macam rata-rata karamah, ya. Jadi memegang dia apa? Apabila engkau memegang ilmu yang diberikan guru kepadamu, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadamu ilmu yang tidak engkau ketahui. Itulah sebenarnya apa yang rahasia datang itu ya, rahmat itu Allah Ta'ala ya. Nah jadi oke, dalam kesempatan ini itulah ya cerita ahli silsilah sedikit, dan tentu ini jadi pedoman bagi kita semua. Saya masih terus menggali apa, membaca kisah itu, dan semua itu secara manusiawi mereka tetap kena hukum manusiawi ya, tetapi ada suatu alam apabila dia sudah sempurna dia karam ya, sempurna dia karam dalam ma'rifatullah itu, nanti dalam tertentu dia tak kuasa berpaling daripada kebesaran Allah, terbawa aja dia. Walaupun kita sebagai manusia misalnya keinginan, nafsu, ambisi tetap ada, jadi enggak, tetapi itulah dia kuat itu. Apabila dia karam dalam ma'rifatullah. Baiklah, untuk jadi pedoman kita serba sedikit, karena yang paling saya ingat adalah sejarah yang mulia Ayahanda Guru. Yang mulia Ayahanda Guru ini pun dia ketika dia berguru, beliau sudah mengenal tarikat pada waktu tahun 43, tapi baru belajar dalam usia 26 gitu ya. Dalam usia 26, tetapi belum masuk tarikat. Di 47 barulah dia mulai mengenal tarikat. Jadi pada waktu itu nenek guru itu kebetulan datang, pendek aja saya ceritakan. Salah satu murid nenek guru itu kawan daripada yang mulia Ayahanda Guru. Yang mulia Ayahanda Guru itu diundang ke rumahnya. Jadi cuma berapa orang, nenek guru dengan khalifahnya dengan muridnya. Ayahanda Guru datang, cerita-cerita, bertanya apa semua, sampailah macam tawajuh. Ketika tawajuh tinggal 3 orang, ditanya sholat isya bersama. Setelah sholat isya bersama, bertanya khalifah ini bagaimana, yang satu orang ini belum masuk. Itulah ya guru, kata nenek guru, ikut aja dia tawajuh. Itu kalau dibilang nenek guru, dipanggilnya khalifahnya apa fotonya, ajarkan aja kaifiyat sebentar sama dia, terus ikut. Nah diajarkanlah kaifiyat pendek, gini. Waktu itu kira-kira saya ceritakan aja lah. Nenek guru tulisannya Allah, baca Fatihah 1-3, hadiahkan sama itu, hadiahkan sama itu. Itu aja sebenarnya. Tepuk tangan. Kemudian saya itu tahun 47. Walaupun tak jelas oleh Pak Rangga, tak jelas waktunya, tapi kalau tidak rasanya Desember 47. Karena ayah mulai, saya agak tahu sedikit daripada saya, ayah mulai tinggal di Bukit Tinggi 1 November. Jadi rasanya antara November 47 atau Desember, tapi rasanya Desember. Oke. Kemudian setelah habis tawajuh itu, ayah mau memohon izin untuk dialog sama nenek, merasakan sesuatu yang nggak pernah dirasakan selama ini pada waktu tawajuh tadi. Nggak tahu apa merasakan sesuatu. Jadi pada waktu tawajuh tadi saya merasakan begini. Maaf kira-kira ya istilahnya Pak Syekh apa ya, bagaimana ini, apa makna daripada itu semua. Nenek hanya menjawab pendek aja, masuk tarikat. Itu aja jawabannya. Kemudian barulah ayahanda masuk tarikat. Yang masukkan tarikatnya khalifah nenek. Setelah itu diajarkan anak semua. Dan kemudian, tapi nggak jumpa lagi habis itu sama nenek karena agresi Belanda.
nenek pun balik mengungsi juga, ayahanda pun mengungsi ke pedalaman. Ayahanda mengungsi ke pedalaman, nggak juga. Ya, tapi saya potong sedikit cerita. Pada waktu ayahanda, tapi ini nggak usah ditiru ya. Pada waktu ayahanda guru masuk tarekat, barulah diajarkan kaifiat seperti kita. Barulah seperti kita yang sekarang nih, kaifiat kita. Nah, itu tahun 47 juga, tahun 48 awal ayahanda masuk tarekat lagi, diajarkanlah kaifiat. Ya, yang diajarkan kaifiat itu oleh pemenantu nenek yang tadi kaifiat pendek. Namun pada waktu tahun 79, menantu nenek guru ini